The second session would be more on how do we look at Jesus not according to the flesh, but according to new creation after his resurrection, after his ascension. Sesi kedua ini kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana cara melihat Yesus itu tidak menurut ukuran manusia lagi, tetapi melihat Yesus menurut ukuran yang kita adalah ciptaan yang baru. Right? And when we see him in the resurrection form, then we can see ourselves in Christ in the resurrected form. Jadi kalau kita melihat dia dalam bentuk yang sudah dibangkitkan itu, kita juga melihat diri kita ada di dalam Kristus yang sudah dibangkitkan itu. And when we are able to even see ourselves not according to the flesh, then we are able to see other people that according to the flesh, very annoying, but not according to the flesh, very Christ-like. Jadi kalau kita sendiri telah berhasil bisa melihat diri kita sendiri tidak lagi menurut ukuran manusia juga, maka berarti juga kita lebih mudah melihat orang lain tidak menurut ukuran manusia juga. Karena melihat orang lain menurut ukuran manusia itu cukup menyebalkan, tapi kita bisa melihat mereka menurut ukuran seperti Kristus adanya. So I'm going to ask Pastor Iskandar to help me to read again. He may not be able to flesh out the thing, that's fine, but you all can listen. To read again 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to verse 17. Saya akan membaca kembali ayat yang sudah kita bacakan tadi. Mungkin apakah mungkin bisa ditampilkan di layar? Oke, ada ya dari Pastor dari Pastor Daniel ya. Saya akan bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Okay, Pastor Daniel, go to verse 14 and put it there first. Oke, jadi kita fokus ke ayat 14-nya dulu ya. So, this is what we need. Because Christ's love compels us, because we are convinced that we all die. Dan dikatakan di sana, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, atau dalam bahasa Inggris, kami telah diyakinkan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. So, you should not see, oh, Jesus died for me, Jesus was buried for me, Jesus was resurrected for me, Jesus ascended for me. You should not just see that. You should see yourself in Christ, died, buried, resurrected, ascended. Jadi kita tidak hanya melihat Yesus yang mati, yang dikuburkan, bangkit kembali, kemudian naik ke surga. Tapi kita melihat bukan sekedar itu, kita juga melihat diri kita ada di dalam Kristus yang hidup, yang mati, yang bangkit, dan juga naik bagi kita. Because Jesus didn't came to represent himself. Karena Yesus datang itu bukan untuk mewakili dirinya sendiri. He came to represent you and I. Dia datang untuk mewakili saudara dan saya. And one of the major problem with us is that we feel so inferior is because we see Jesus so perfect, and we see inferior is because we don't put ourselves into Christ. Salah satu masalah utama kita adalah kita tidak sanggup melihat Yesus, kita ada di dalam Yesus yang sempurna, karena kita selalu merasa rendah diri ketika kita lihat Yesus yang begitu sempurna itu, kita merasa tidak layak. Verse 15, Pastor Daniel. Ayat 15. So it says that, and he died for all, that we who live should no longer live for ourselves, but who? Live for who? Live for him.
Dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia. So the issue here is that often many of us, we see this, God gave us a vision, God gave us a dream, God gave us a promise, and then we see like, how is God going to do it? How is God going to do it? Or how am I going to do it? And the thing is that either God do it or you do it. You don't see that God is doing it in you. Nah, masalahnya adalah seringkali kalau kita menerima visi dari Tuhan atau suatu panggilan, katakan, atau satu hal yang Tuhan ingin kita kerjakan, masalahnya kita selalu melihatnya diri kita yang bisa melakukannya. Jadi kita terpaku pada bagaimana cara saya melakukan itu, apakah saya akan berhasil melakukannya. Tapi kita harusnya melihat, seringkali kita tidak bisa melihat bahwa kita yang melakukan atau Tuhan yang melakukan. Harusnya kita melihat Tuhanlah yang melakukan melalui kita. And therefore, that is why Paul says, do not regard each other according to the flesh, in the worldly sign, but in the new creation. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam tulisannya supaya kita tidak lagi menilai manusia sesama kita itu menurut ukuran manusia lagi, tetapi melihat mereka sebagai ciptaan yang baru. And you will find that, just before Jesus ascended to heaven in Acts chapter 1, the disciples still have this mentality. God, when are you going to do this? Okay, so I'm going to ask Pastor Iskandar to help me read Acts chapter 1, verse 4 all the way to verse 9. Kita bisa melihat bahkan sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih menanyakan bagaimana kapan waktunya akan tiba, engkau akan melakukan ini dan itu. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 9. Oke, saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. So you find that here even the disciples, they saw Jesus resurrected, yet they still have a separate mentality. Jesus, me. Jadi kita bisa lihat di sini bahkan murid-muridnya yang telah menyaksikan sendiri bahwa Yesus mati dan dibangkitkan itu, masih saja melihat Yesus terpisah dari diri mereka. Ada Yesus, ada mereka gitu. Right? Because the question is, Lord, are you at this time? No, I mean it's not we doing with you, God, or you doing with us. It's when are you going to restore the kingdom of Israel? Terbukti dari pertanyaan mereka, mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pertanyaan mereka dengan bertanya, Tuhan, maukah engkau? Itu seolah-olah menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Yesus. Mereka merasa itu harus dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi mereka terpisah dari Yesus. So, we call this the sandwich verses. Sandwich means you have a bun below, you put the meat, and then the bun on top to make it a sandwich. Okay? Jadi ini adalah ayat-ayat yang ibaratnya sandwich ya. Jadi ada roti di atas, di tengahnya ada daging, diapit dengan roti juga. Jadi atas bawah itu roti. And who is the sandwich? The Holy Spirit. The Holy Spirit said, you will be baptized with the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit will come upon you. What was the problem? The kingdom of Israel. Jadi
Apa itu roti yang mengapit atas bawah itu? Itu adalah Roh Kudus. Karena di ayat sebelumnya, ayat 4 itu dikatakan engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Di ayat berikutnya dikatakan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, itu atas dan bawah. Tengahnya apa? Itu adalah masalah. Masalahnya apa? Kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel? So Jesus already knew physically he's going back to the Father. We call this ascension. Jesus called this going home. Yesus sudah tahu secara fisik, secara jasmani, apa yang akan terjadi dengan dia terangkat ke surga. Bagi manusia, mereka akan melihatnya Yesus itu terangkat atau kenaikan Yesus. Kita sebut kenaikan Yesus. Tapi Yesus melihat kejadian itu sebagai pulang rumah. Dia naik ke surga itu pulang ke rumah. Now, why is it a bit different? Because when we say ascension, we see him ascending. But to Jesus, he is going home. Why is it different? Because you and I are in him at home. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah kalau kita menyebut Tuhan Yesus itu naik, berarti peristiwanya adalah kenaikan, berarti Yesus meninggalkan gitu kan. Tapi kalau Yesus melihat dirinya sebagai pulang ke rumah, maka kita punya gambaran bahwa sekarang kita ada di mana? Kalau kita ada dalam Kristus, maka kita juga ada di rumah sekarang. So we have this issue of not looking according to the flesh. So if you look according to the flesh, you are here on earth, Jesus is up in heaven. Jadi kalau kita melihat dengan cara ukuran manusia, maka kita akan melihat seperti ini. Kita ada di bumi, Yesus ada di surga. Itu adalah cara melihat secara ukuran manusia. And therefore, we still see ourselves different, Jesus on top, we below. So there is this gap, I'm trying to fill the gap. Separated lah ya. Jadi kalau cara kita melihat menurut ukuran manusia, maka yang terjadi adalah kita melihat Yesus ada di surga, kita ada di bumi, berarti ada jarak di antara kita. Jadi ada terpisah antara Tuhan Yesus dan kita itu ada keterpisahan masih. So because we see ourselves separated, we still see ourselves in the flesh, whereas Jesus is in the spirit. Nah, jadi itulah yang menjadi penyebab kalau kita melihat, akibatnya adalah kalau kita melihat diri kita terpisah dengan Yesus, kita akan melihat Yesus itu adalah roh, kita adalah daging. Jadi ada keterpisahan antara Tuhan Yesus dan kita. So the disciples even themselves, knowing Jesus resurrected, they still see Jesus according to the flesh. Jadi kalau murid-murid pada waktu itu sekalipun mereka langsung menyaksikan Yesus dibangkitkan dari kematian, tetapi tetap saja mereka masih punya cara melihat Yesus menurut ukuran manusia. And in their mind, because they are according to their flesh, in their mind, they are thinking about the millennium reign of Jesus. That's why they ask, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Still in the flesh. Itu sebabnya karena mereka masih punya cara pandang melihat Yesus menurut ukuran manusia, maka apa yang mereka harapkan adalah pemerintahan 1000 tahun. Makanya mereka bertanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel, kata mereka. So, why does the Jews in Israel during Jesus' time or even today reject Jesus as the Messiah? Mengapa orang Yahudi pada zaman itu, bahkan masih pada saat ini pun, mereka menolak Yesus sebagai Mesias? It's because all their Messiah, all their Savior in the past were all victorious. Karena zaman mereka dulu, zaman sebelum Yesus, zaman dulu nenek moyang mereka itu yang namanya juru selamat atau raja-raja yang menyelamatkan kerajaan mereka itu adalah orang-orang yang penuh kemenangan ya. Right? So they have a history, the Torah tells them about Samson, about Gideon, about Joshua. All these are pictures of Messiah. Cerita dalam Torah yang mereka miliki, mereka ada Simson, ada orang-orang yang disebut sebagai juru selamat bangsa mereka. Mereka itu punya gambaran, mereka itu punya kemenangan yang luar biasa. And therefore they are victorious. But Jesus came suffering. Nah,
Kalau pahlawan-pahlawan yang mereka miliki di masa lalu secara sejarah mereka adalah orang-orang yang penuh kemenangan, tapi Yesus yang datang kali ini apa? Yesus yang menderita. So they see Jesus according to the flesh. He's supposed to be conquering, but how come Jesus is suffering? Jadi menurut ukuran manusia, harusnya yang menjadi juru selamat adalah orang-orang seperti pahlawan tersebut yang punya kemenangan. Tapi karena mereka melihat Yesus menurut ukuran manusia, mereka melihat, loh kenapa juru selamat seperti ini? Kan tidak mungkin, karena penuh penderitaan dan lemah. So when the disciples ask, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? They are still thinking in the physical, in the flesh, according to the world standard. Jadi pada saat murid-muridnya bertanya pada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka masih menggunakan pikiran jasmani mereka, menilai Yesus menurut ukuran manusia. So Jesus came, he performed miracles, he raised the dead, do all the signs and wonders. Yesus datang, Yesus melakukan banyak mujizat, tanda-tanda ajaib. And the people ask, is this the Christ? Is this the Messiah? Dia sudah lakukan itu semua, tapi orang-orang bertanya, apakah ini adalah Mesias? But the religious people rejected him not because he did not do right. Tapi pemimpin pemuka agama itu menolak Yesus ini bukan karena dia melakukan hal yang tidak benar, but because they were jealous, because the people were going to Jesus, and they, the Pharisees and the Sadducees, what they were conscious of, they were conscious about self-centeredness. It's me, myself, and I. Religious people only think about themselves. Jadi mengapa pemuka agama ini menolak Yesus? Karena mereka itu sebenarnya cemburu atau iri hati melihat bahwa banyak orang menjadi mengikut Yesus. Jadi apa yang menjadi penyebab pemuka agama ini? Pemuka agama punya satu masalah, yaitu berpusat pada diri sendiri, apa yang memberikan manfaat bagi mereka. So every time you see somebody promoting themselves, wow, I do this, wow, I'm going on, wow, God gave me this. It's always about them. It's a very, very strong picture of the person being religious, self-centered. But he used religion as a masker. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sangat membanggakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, pelayanan yang dia sudah lakukan, dia membanggakan semua yang dia lakukan, mungkin dalam pelayanan dia, sangat jelas bahwa dia itu sangat berpusat pada diri sendiri, tapi menutupinya dengan hal-hal rohani, jadi kelihatan religius. And even, so when the disciples ask this question, honestly, the disciples not much different. They may not be self-centered, but they're thinking about Israel. Apa yang terjadi dengan murid-murid yang bertanya kepada Yesus tadi itu? Sebenarnya mereka juga tidak jauh berbeda, cuman mereka mungkin tidak jelas menunjukkan mereka berpusat pada diri mereka sendiri, tapi mereka menutupinya dengan mengcovernya dengan tentang kerajaan Israel, bukan tentang mereka, tapi kerajaan Israel. Why? Because Israel is the chosen nation. The rest of the world, you are all rejected. Israel is chosen, and that is still according to the flesh. Iya, mengapa? Karena mereka sangat membanggakan yang namanya Israel, bangsa mereka. Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, yang lain-lain itu tidak masuk hitungan. Oleh sebab itu, masih saja tetap menunjukkan bahwa mereka menilai menurut ukuran manusia. And unfortunately, even in our religious desire, my synod different from your synod. Sebenarnya sama juga dengan apa yang terjadi di masa sekarang ini. Mungkin ada orang mengatakan, ini sinodeku, beda sama sinode yang lain. Right. So God, when are you going to glorify GKIP? Mungkin kita bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan, kapan Engkau memuliakan atau memuliakan sinode kita GKIP ini? Alright, but let's look at that. And Jesus, the way he does it, he says that when, do not do anything
until you are baptized in the Holy Spirit. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus memberi jawaban bahwa suruh mereka tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. And when the Holy Spirit come on you, you have power to be my witness. Dan pada saat Roh Kudus turun ke atasmu, kata dia, maka engkau akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Now, I do not know whether the disciples are aware, Saya nggak tahu apakah murid-muridnya menyadari ini. but they were focused on the time. They were focused on one event, how to when is the restoration of the kingdom of Israel. Karena tampaknya fokus murid-murid ini adalah bertanya tentang waktu, kapan akan terjadinya pemulihan bangsa mereka. Jadi pertanyaan mereka adalah kapan, eventnya, kejadiannya. So this is what they were focused. So they were still seeing things on the outside, whereas Jesus is trying to move the kingdom of God to the inside. Jadi mereka seperti melihat Yesus itu akan memindahkan kerajaan Israel yang dari luar masuk ke dalam. So watch this, Jesus says you will be baptized in the Holy Spirit, you have power. They are thinking, when is the kingdom of Israel restored? Kingdom of Israel, kingdom of God inside. Jadi Yesus mengatakan engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus dan pada waktu Roh Kudus turun ke atasmu engkau akan diberi kuasa. Nah, pertanyaan murid-murid adalah kerajaan Israel. Kerajaan Israel adanya di luar, tapi maksud Yesus ada kerajaan Allah di dalam. So the thing was this, the disciples were thinking the glorious reign of Israel. Now in the Hebrew it will sound like the nation of nations. Jadi kalau murid-murid itu bertanya, fokus mereka kepada waktu kapan bangsa mereka dimuliakan. Dalam bahasa Ibrani itu kata besar itu tidak ada, tapi bayangan mereka adalah bangsa di atas segala bangsa. It's like this, just now Pastor Iskandar said, in the Hebrew, no such thing. They don't have a word that says greatest or biggest. This is how they describe King of Kings, Jadi Lord dalam of Lords, ya. Holy of Holies. Jadi dalam bahasa Ibrani itu memang tidak ada kata terbesar gitu ya, tidak ada istilah terbesar, tetapi ada istilah mereka menjelaskan itu adalah raja di atas segala raja, bangsa di atas segala bangsa, Tuhan atas segala Tuhan, yang kudus di antara yang kudus gitu. So to Israel, to the disciples, they want to be nation of the nations. Jadi di mata para murid ini mereka punya gambaran bangsa mereka adalah bangsa di atas segala bangsa. So what Jesus did was this. What Jesus says was to take their focus away from when this will happen, to manage their focus on what God is doing in them. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah Yesus memanage fokus mereka dari apa yang mereka fokuskan tentang waktu, kapan menjadi to what, Pastor? Sorry. To manage their focus on what the Holy Spirit is doing in them. Ya. Supaya mereka beralih fokusnya tentang kapan waktunya akan terjadi ini menjadi apa yang Roh Kudus mau lakukan di dalam diri mereka. So, what did he say? The Holy Spirit will come upon you. Apa yang dia katakan? Dia katakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. And when the Holy Spirit come upon you, it's not demon possession, not angki, not don't know what's going on. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kita itu tidak terjadi seperti orang kerasukan setan ya. Kalau dalam orang Chinese itu ada tangki, ada medium ya, orang yang kerasukan gitu ya. Jadi nggak bisa kendalikan diri sendiri lagi. Nggak seperti itu. Right? But when the Holy Spirit comes upon us, He works with us. We must be willing to allow Him to work through us. Saat Roh Kudus masuk dalam hidup kita itu, dia tetap mau kita bekerja bersama-sama dengan dia dengan rela hati, sehingga dia bisa
melakukan apa yang Dia kehendaki melalui diri kita, tapi kita rela hati untuk mengizinkannya. Alright, so you and I, we are not Jews. So we are not worried about when is the kingdom of Israel is going to be restored. Nah, sekarang saudara dan saya bukanlah orang Yahudi, maka kita nggak peduli, kita nggak punya masalah dengan kapan waktunya Tuhan mau memulihkan kerajaan Israel. But you and I, we have visions from God. We have promises or prophecies. Tapi kita punya visi dari Tuhan dan juga janji-janji Tuhan dan juga nubuatan-nubuatan Tuhan bagi kita. Right? And therefore, how do you approach the visions that God give you? Jadi bagaimana kita menyambut visi yang Tuhan berikan kepada kita? How do you see the dream come true that God has given you? Bagaimana kita melihat impian yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kenyataan dalam hidup kita? How do you see the prophecy of God over your life come to pass? Bagaimana kita melihat nubuatan tentang diri kita itu menjadi kenyataan dalam hidup ini? One of the many frustration is that we see all this as when is it going to happen? Yang menjadi penyebab banyak orang frustrasi adalah karena orang-orang ini berpusat atau fokusnya adalah kapan ini akan terjadi. Oh God, you tell me to, 5 to 7 years ago, God told me to start to get a synod, and I was like thinking, okay, get a synod for AGF. 5 sampai 7 tahun yang lalu, Pastor Paul mendapatkan visi dari Tuhan untuk mendapatkan satu sinode gitu, dan saya pikir dengan mudah gitu kan, oke, kalau begitu, ayolah kita dapatkan sebuah sinode untuk AGF awalnya. And I see that getting, I'm talking about experience. I'm thinking, okay, register a synode, easy one. Just go to Diligent, put some paper, pay some money for the registration, synode. Nah, dalam gambaran Pastor Paul yang sangat sederhana dalam pikiran dia adalah gampang lah kalau sinode ya pasti prosedurnya adalah mendaftarkan, memasukkan surat ke Dirjen, kemudian ada administrasi yang dia harus lakukan ya lakukan saja, ada biaya yang harus dikeluarkan ya bayarkan, nah udah dapat sinode gitu. Semudah itu pikiran Pastor Paul waktu itu. Why? Because in Singapore, according to the flesh, in Singapore, that's what we do. Kenapa Pastor Paul itu punya gambaran yang begitu sederhana? Karena menurut ukuran manusia yang ada di Singapura, ya memang seperti itu kalau mau mendaftarkan diri. But I forget, is Singapore and Indonesia dah sama. Saya lupa, Singapura dan Indonesia itu berbeda. and therefore, how long did we finally got the Synod GKIP? Was through a long 5 years process. Berapa lama sampai akhirnya sinode itu didapatkan? Itu membutuhkan perjalanan yang cukup panjang sampai sekitar 5 tahunan. Now, along the way, I'm like, God, I try this, I try that, I try this, not happening. Sepanjang jalan itu saya selalu bertanya, Tuhan, aku sudah lakukan ini dan itu, kita sudah coba ini dan itu, berhasil. And therefore, I have to learn to see things, even with my own experience, I have to learn to see things not according to the flesh, the worldly way, but according to the Spirit. Bahkan dalam perjalanan saya sendiri pun menunjukkan bahwa saya harus belajar bagaimana tidak melihat menurut ukuran manusia, tetapi menurut apa yang Tuhan lihat. So, look at what Jesus said, and I will use that for our example. Look at what Jesus said to the disciples, Kita lihat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu ya. There are four items. Jesus says, number 1, wait for the gift of the Father had promised. Kita lihat apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid ini. Ada 4 poin ya. Dan yang pertama itu adalah dikatakan untuk tetap tunggu ya, tetap menantikan janji dari Bapa akan
roh yang dijanjikan itu, janji Bapa. Okay. Number 2 is you will be baptized with the Holy Spirit. Yang kedua dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus katanya. Number 3, when that happens, you will receive power. Dan yang ketiga disebutkan pada saat engkau menerima Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa. And number 4 is that you become witnesses. Yang keempat, engkau akan menjadi saksi. So, listen to number 4. He asks you to be witness, not workers. Dikatakan bahwa kamu ini akan menjadi saksi ya, bukan menjadi pekerja. Alright. So, number 1, wait for the gift that the Father promised. So, the Father promised me, not me, promise for the church, a synode. Jadi kalau dalam hal yang contoh yang kita pakai tadi itu, menantikan janji Bapa. Contohnya dalam kasus tadi ini adalah menantikan bagaimana kita dapat sinode, seperti itu. So, what is the key word there? The key word is wait. Wait how God wants to do it, not how I think to do it. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah menantikan, bukan caranya bagaimana atau kapan. Okay. Number 2, baptized with the Holy Spirit. Baptized means what? To immerse. So I must not lean on my flesh, on my worldly understanding. I must go deeper into the Spirit and say, Lord, Holy Spirit, how do you want to do this? Nah, yang pertama tadi kan menantikan janji Bapa. Yang kedua itu apa? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis itu artinya ditenggelamkan. Artinya kita tidak bisa bergantung lagi pada kemampuan atau pengertian kita, tapi kita tenggelam, kita masuk lebih dalam lagi kepada kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Kita tanya pada Roh Kudus, apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat? Number 3, to receive power. And what does it mean for us getting the synod? Is to receive the authority, the power to sign. You know, once you got a synod, you can start signing all the baptism certificates. Nah, artinya apa di yang ketiga ini? Yang ketiga kan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, dalam kasus ini, apa yang terjadi pada saat sinode ini sudah didapat, tentu kita punya otoritas untuk menandatangani, mungkin kalau orang dibaptis, kita bisa keluarkan surat baptisan. And then, lastly, to be witnesses. So what I'm sharing is a witness. I didn't do it. The pastors didn't do it. It was the Holy Spirit who brought everything together. Yes, He used people, but we are witness that God was the one who brought all these promises together. Jadi katanya akan menjadi saksi. Yang keempat itu menjadi saksi. Apa arti dari menjadi saksi? Menjadi saksi berarti bukan sebagai pelaku lagi. Jadi kita menyaksikan bagaimana Tuhan memakai orang-orang. Betul, Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada untuk dalam proses mendapatkan sinode ini, betul. Tapi kita tidak lagi melihat itu sebagai orang-orang yang melakukan, tapi Tuhan sendiri melakukan melalui orang-orang itu. Semua bisa kumpul seperti itu dan akhirnya terjadilah seperti apa yang dijanjikan. So when you and I look at a situation, a promise of God in our life, pada saat saudara melihat pada situasi-situasi yang ada atas apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, or as a leader, or as a team, you know, whether it's in business, whether it's in church, or in your family, how do we see our loved ones, our people around us, not according to the flesh? Sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya usaha, orang yang bekerja, dimanapun area yang kita berada, kita melihat manusia itu, kita belajar untuk tidak melihat orang lain menurut ukuran manusia. Now, we have a problem, huh? Nah, kita punya masalah tentunya ya. Why? If we understand that Jesus ascended to heaven and we are actually in Him, seated at the right hand of God. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita melihat Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita melihat kita ada dalam Kristus itu yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. So, where are you? You and I, we are already seated at the right hand of God in Christ Jesus. Nah, di mana kita sekarang, saudara dan saya, ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sana, di dalam Kristus. But we are also trapped in this flesh.
Tapi pada saat yang bersamaan kita juga sedang terjebak di dalam daging ini. right? And the problem is that we are so used to using the fleshly way of doing things that we stop looking into the spirit. Jadi masalahnya adalah karena kita terlalu terbiasa untuk menyelesaikan segala masalah atau persoalan atau menghadapi sesuatu menurut daging kita, maka kita seringkali lupa melihat secara roh. So when we see our sales, our business, our church, our ministry, and we see people doing wrong things, we what do? We move from in the new creation to go back to the old creation. Jadi pada saat kita melihat mungkin penjualan perusahaan kita turun, kita melihat hal-hal yang dilakukan orang-orang itu tidak sesuai dengan harapan kita kecewa, kita nggak bisa terima, sehingga kita melihat menurut ukuran manusia lagi. Kita tidak melihat menurut diri kita sebagai ciptaan baru, kita kembali kepada manusia lama kita. And the way to do it, our dear friends, number one is to stop looking at people first. Jadi yang pertama kita lakukan menghadapi masalah atau situasi seperti itu adalah yang pertama sekali kita berhenti melihat orang lain dulu. Is actually to see Jesus first. Tapi kita perlu melihat Yesus dulu yang pertama. And when you see Jesus and all he is described in Romans to 2 Thessalonians, when you see Jesus as all he is described in Paul's letter, that you see yourself. Pada saat kita melihat Yesus yang dideskripsikan atau digambarkan, dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, Roma sampai Tesalonika, seperti apa Yesus yang digambarkan di sana, kita melihat kita seperti Yesus itu. Right? And then when you do that, when you are conscious, always conscious of who you are in Christ, it is easier when you see somebody else who is doing a lot of nonsense to see him not according to the flesh, but according to the spirit. Saat kita melakukan hal itu, apa yang terjadi? Kita menyadari lebih besar lagi siapa Yesus itu. Bukan menyadari tentang diri kita lagi, kita menyadari tentang seperti apa Yesus itu. Lain itu, yang menyebalkan tadi itu menjadi berubah. Kita bisa melihat tidak lagi menurut ukuran manusia. And you know, whether we like it or not, all of us, we sort of drift, in the spirit. We drift in the spirit in church. Immediately after church, we drift into the flesh. Jadi kita rata-rata ya, kita semua itu punya satu kebiasaan, sangat mudah kita perkataan Pastor Paul, drift itu ya semacam terpeleset lah. Kadang terpeleset rohani, terpeleset jasmani gitu ya. Then in church, hallelujah, you're in the spirit. Oh, everybody is good. We are in the spirit. We can see them in Christ. Kalau di gereja itu gampang sekali ya, karena kita semacam terpeleset ke arah rohani, kita puji Tuhan semuanya nampak indah ya. Jadi kita gampang menilai menurut ukuran Kristus pada waktu itu. And you know something? When we are out of church, we see each other in the flesh. He's like that lah. He's always like that. He never drive properly. He curi. He's like that lah. So we are in the flesh again. Begitu keluar dari gereja, berubah lagi ke jasmani ya. Menurut ukuran manusia langsung ya, melihat orang nyetir mobilnya berantakan, kita langsung kesel, kita marah. Nah, itulah orang kayak gitu. Jadi kita marah-marah. Nah, itu kita langsung berubah ke arah menilai menurut ukuran daging atau manusia. I mean, ask yourself, in church, when you come makan, silakan you first. But you go to the mall, why you take my place? Kalau di gereja kita saling mempersilahkan, ya kamu duluan, kalau mau makan kan, kamu duluan aja nggak apa-apa, kayaknya alim banget ya, tapi begitu di mall, wah rebutan. And no, but the thing is that even God is teaching us to see people not according to the flesh, but according to the born again spirit will. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai manusia lain sesama kita menurut ukuran manusia, tetapi melihat menurut ukuran manusia baru. Let me give you a couple of examples, okay? Saya berikan beberapa contoh ya. And I'll use Old Testament. Saya akan pakai dari Perjanjian Lama.
We got a lot of notes, but we're not going to finish all of them. But I'm just going to use some. You have two brothers in the Old Testament called Jacob and Esau. Kita akan pakai beberapa contoh dari Perjanjian Lama. Di antaranya ada dua bersaudara namanya Yakub dan Esau. Now, who cheated who? Did Esau Siapa? cheat Jacob? Siapa yang membohongi siapa? Esau It is- atau Yakub yang berbohong? It is Jacob who cheated Esau. Yakublah yang membohongi Esau. It's Jacob who deceived his own father. Dan juga Yakublah sendiri yang membohongi bapaknya sendiri. But when Jacob came back after living away for 20 years, when he came back, who was the one who was more forgiving? Jacob or Esau? Dan kita lihat setelah Yakub melarikan diri 20 tahun kemudian dia balik kembali, siapa yang lebih mengampuni? Apakah Esau atau Yakub? It was not Jacob, it was Jacob was frightened, but Esau was so, Esau was so forgiving. Hey, what's all this? Never mind, come brother, come, it's still a brother to him. Posisi Yakub itu dia takut kan karena dia sudah tahu dia berbuat kesalahan, tetapi pada waktu itu Esau sangat mengampuni, dia menerima adiknya itu. Enggak ada masalah, kita ini keluarga gitu. Right? So in the same way, we need to look at one another, even especially when you know their background, you know their bad habits, all the things. You need to see them not according to those, but according to who he is in Christ. Itu sebabnya kita juga perlu belajar untuk melihat sesama kita itu bukan menurut ukuran manusia lagi, tetapi menurut ukuran ciptaan yang baru, siapa dia di dalam Kristus. Second example, you talk about this person called David. Nah, contoh kedua kita bisa ambil dari orang yang kita tahu bersama, namanya Daud. Now, let's put yourself into that kingdom right now. You are in the kingdom of Israel and David is your king. Kita anggap saja kita semua ini sedang berada di dalam zaman itu sebagai rakyat di bangsa Israel dan Daud adalah raja kita. Okay? Number one, your king committed adultery. Yang pertama, rajamu berzina. Number two, your king sent the woman's husband and kill him using somebody else in the war. Kill him in the war. Yang kedua, rajamu itu mengirimkan suami dari perempuan yang dia ajak berzina untuk membunuh dia dalam pertempuran. Number three, he married the person. He married the woman after the husband died. Yang ketiga, dia menikahi perempuan yang menjadi istri orang yang dia bunuh itu. Now, if you are the citizen, right now, if you are the citizen, do you say, wow, my king, good king lah, my king, good king. Sekarang kalau saudara adalah rakyatnya waktu itu, anggap saja saudara rakyatnya ya, dan apakah saudara bereaksi memuji raja saudara? Oh, ini rajaku luar biasa hebat. If any politician in Indonesia do this right now, I tell you, cannot stand for election. Bahkan mungkin kalau di Indonesia ada politisi yang melakukan ini, mungkin kita juga menganggap dia tidak layak untuk ikut bursa pemilihan. Right? Or we will not even accept it as such a pastor or leader in such a way. Bahkan kalau ada orang-orang seperti itu di antara para leader, kita juga nggak bisa terima leader atau pendeta melakukan hal itu. God did not see David in those areas. God see David, a man after God's own heart. Tapi Tuhan tidak melihat sisi gelapnya Daud itu tadi, tetapi tetap Tuhan bisa melihat dia sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. You know what I believe, my dear friends? Saudara tahu apa yang saya percayai, saudara-saudara? All of us, Semua kita, we all have a bad past. All our sinful life. We all have bad past. We all make mistakes. kita punya masa lalu yang jelek, yang buruk, di mana kita melakukan kesalahan, kebiasaan buruk kita. Okay? Who over here, who is listening, never sin, never make mistake in life? Siapa di sini yang sedang mendengarkan webinar ini adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa?
Arnold never make mistake, ya. Pak Arnold ya mungkin ya, tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Right? We all do. We all did. Kita semua melakukan kesalahan. And therefore, God is telling us, hey, put that is away. Put yourself in Christ and see yourself in Christ. Only when we see ourselves in Christ, then can we see others in Christ. Jadi apa yang Tuhan lakukan sebenarnya? Tuhan ingin kita itu mengalihkan pusat perhatian kita dari apa yang menjadi kebiasaan buruk kita tadi itu, mengembalikan pandangan kita kepada siapa diri kita sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. So the disciples ask, God, our Lord, when are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Jadi kembali lagi murid-murid pada saat mereka bertanya pada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel? You could be asking, Lord, are you at this time going to manifest the promise, the vision you have given me? Mungkin saudara juga melakukan pertanyaan sama kayak murid-murid bertanya. Saudara mungkin bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini menggenapi apa yang engkau janjikan? And God is trying to help us manage, not to focus on an event, kapan, not a when, but help us to manage our focus on what He's doing in and through us for the event to come to pass. Jadi kita ditolong oleh Tuhan untuk mengalihkan pusat perhatian kita dari kapan kejadian itu akan terjadi menjadi bagaimana Tuhan, Pastor, from the event to what? So God is okay. Let me go one back. God is helping us to adjust, not to see an event. Oke, Tuhan akan menolong kita untuk menyesuaikan supaya kita tidak lagi melihat tentang kapan waktunya akan terjadi. So when is my vision that you have given me? When is the promise going to manifest, come to pass? Mungkin saudara bertanya, Tuhan, kapan janjimu ini akan tergenapi dalam hidup saya? But God is trying to help us manage our focus of what God is doing inside us. Tapi Tuhan akan menolong kita untuk mengalihkan perhatian kita dari sana kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita. And when God is helping us to manage what is our focus, to manage what He is doing inside us, He is bringing us to come to the fulfillment of that event that He has promised us. Jadi kalau Tuhan telah membantu kita untuk kita mengalihkan fokus kita kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita ini, maka tentang waktunya tadi itu Tuhan sesungguhnya sedang menolong kita untuk menggenapi dalam hidup kita sehingga itu terjadi. The business world learn this truth. Sebenarnya di dunia usaha atau bisnis itu juga menggunakan belajar tentang hal ini. In the sales business motivational world, this is what they say. Nah, di dalam dunia bisnis tentang training motivasi itu mereka sering mengatakan ini. And they actually took it from the Bible. Sebenarnya mereka mengambil ini dari Alkitab. And this is how they call this: help others to help yourself. Mereka pakai istilah menolong orang lain untuk menolong dirimu sendiri. This is what they think. I'll give you an example. In the world, in the physical world, in the business world, they took it from the Bible. They want to be number one. Jadi saya ambil contoh secara dunia ya, di dunia apa yang terjadi di dunia bisnis itu mereka sesungguhnya ambil dari Alkitab. Contohnya, bagaimana mereka bisa menjadi nomor satu di dunia? They don't ask, when am I going to be number one? Nah, mereka nggak bertanya kapan bisa terjadi yang namanya kita nomor satu. They focus on what am I going to do to move me to become number one. Fokus mereka adalah apa yang aku bisa lakukan supaya nanti itu bisa terjadi yang namanya nomor satu. So who do they focus? They focus on the clients. Jadi apa yang kepada siapa mereka fokus? Mereka fokus pada pelanggan-pelanggan mereka.
what do they focus? They focus how they improve themselves to better serve their customer and their partners. Mereka fokus kepada apa, bagaimana mereka bisa meningkatkan pelayanan mereka kepada para pelanggan mereka. And as they do that, as they improve, as they focus on what they need to do, what they are going to improve, what happens is that the event becoming number one become part of them, and they do and they reach it without stress. Maka kalau mereka terus-menerus meningkatkan mutu pelayanan mereka itu dan apa yang mereka bisa lakukan lagi untuk lebih baik lagi melayani, maka apa yang mereka harapkan tadi itu menjadi nomor satu itu kapan bisa terjadi, itu akan pelan-pelan itu menjadi kenyataan. I'll give you an example from Pastor Yudi. Saya ambil contoh dari Pastor Yudi. Right, Pastor Yudi is our senior pastor with Pastor Lita in GBC Jakarta. Okay. Pastor Yudi dan Pastor Lita, suami istri mereka adalah senior pastor dari GBC Jakarta. And what they do is that they have a business. It's called a painting business. They can paint your wall to make your wall look like marble. Nah, mereka ada sebuah bisnis yang luar biasa. Apa bisnis mereka? Mereka dalam bisnis pengecatan. Mereka bisa mengecat dinding rumah Anda itu menjadi seperti marmer. Okay, if today you don't like the marble color, call Pastor Yudi. Tomorrow he make it into granite. Kalau hari ini warnanya seperti marmer, saudara nggak suka lagi, saudara kontak mereka aja, mereka bisa ubah menjadi granit. Right? No need hammering, no need tearing down. He has this magical paint that can actually transform your wall. Tidak perlu dirubuhkan dinding itu untuk dilakukan perubahan. Cukup dengan sentuhan magic, ya kan? Pakai produk ini. Nah, kemudian maka akan mengubah tampilannya langsung. So the question is, I'm sure in Pastor, they never tell me lah, but I am sure in Pastor Yudi and Pastor Lita's heart, they want to be number one in Indonesia or further, to Indonesia and beyond. Saya tahu dalam hati saya, walaupun mereka tidak pernah cerita, tentu di hati Pastor Yudi dan Pastor Lita itu, mereka punya visi untuk menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Oh enggak ya, maksudnya di Indonesia atau bahkan lebih. Right? And the thing is this, if they're going to always ask, when is this going to happen? When is this going to happen? When is this going to happen? It will never happen. Masalahnya adalah kalau mereka selalu bertanya, kapan ya ini bisa terjadi? Number one, kapan ini bisa terjadi? Kapan ini bisa terjadi? Tidak melakukan apa-apa, cuman bertanya kapan bisa terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. What do they need to focus? They focus on how do I equip my workers so that they can perfect the skill of painting? How do I do inventory so that we have enough stock that when customer call, we are always ready. Jadi sebenarnya apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengalihkan fokus mereka kepada bagaimana aku bisa memperlengkapi orang-orang sumber daya manusia saya. Bahkan juga untuk mempersiapkan bahan-bahannya sehingga pada saat orang membutuhkannya, kita siap untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga memberikan satu pelayanan yang terbaik, mengubah dinding rumah Anda menjadi pakai produk ini. Jadi saya yang and therefore, the more he does that, the more people say they like the work. What do? They keep promoting. And now want to contact Pastor Yudi, very difficult. You text him in the morning, you reply the next day. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka orang-orang yang sudah puas dengan apa yang mereka lakukan, bisnis yang mereka lakukan, mereka puas sekali, dinding rumah mereka jadi bagus, mereka lewat mulut, dari mulut ke mulut, mereka akan cerita tentang perusahaan ini. Sehingga Pastor Yudi pun sudah makin maju, sehingga agak sulit dihubungi. Anda hubungi dia pagi, malamnya baru bisa respon, karena sibuk dia. And why? Because, even though in the back of their mind, they are looking for event. When do I become Indonesian number one and beyond? But the thing is that if you keep looking at that time, the event, and not manage your focus, who you are in Christ, what you can do, then this event will never come to pass.
Jadi kalau kita terus-menerus bertanya tentang event ini kapan terjadi, aku mau menjadi nomor satu di Indonesia itu kapan ya waktunya bisa terjadi. Kalau fokus kita tidak kita kelola, sehingga berfokus kepada apa yang bisa dilakukan ke depannya, maka tentang waktu ini tidak akan pernah terjadi. So God has given us a vision. Jadi Tuhan memberikan kepada kita visi. God has given, as the overseer of GKIP, a vision. Dan Tuhan juga memberikan kepada saya sebagai penilik dari Sinode GKIP ini sebuah visi. And I'm not going to look at when is this thing going to come to pass. Dan kita tidak mau berfokus kepada kapan ini bisa menjadi kenyataan. My focus is, Lord, what are you doing in me? And what are you doing through my pastors so that we can improve ourselves, get better and better. And I will let God settle this. I will not focus on the event. I will not focus on the dream. I will not focus on the vision. I will focus on who am I in Christ. Maka fokus saya adalah sekarang, Tuhan, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin kerjakan melalui diri saya dan juga para pastor yang ada di dalam sinode ini, dan bukannya saya berfokus kepada kapan visi ini bisa terjadi. Sehingga dengan cara demikian malah mengenai waktunya kapan bisa terjadi ini akan menjadi kenyataan. You know, whether we like it or not, we live in this trapped body, but the way for us to be different is to stop seeing ourselves in the flesh, but seeing ourselves in Christ. Suka nggak suka, kita ini memang terjebak secara jasmani, terjebak dalam kedagingan kita sendiri. Tetapi kita mau mulai melihat diri kita itu, siapa diri kita dalam Kristus. And therefore, I'm going to give you an example, and we'll close, and we will open for 10-15 minutes of question and answers. If you don't have question and answers, then we will close in prayer, okay? Dan sebentar lagi kita akan berakhir sesi ini, dan kita akan buka untuk tanya jawab 10-15 menit kalau ada pertanyaan, dan kalau nggak ada kita akan tutup langsung dalam doa, dan saya akan memberikan beberapa contoh. And for example, right now, when I look at you, I don't know who you are. I don't know your background. I don't even know your name. Maybe I recognize your face. But when I look at you. Contohnya, sekarang, misalkan saya melihat di layar, saya melihat wajah saudara, mungkin tidak semuanya saya kenal, bahkan saya tidak tahu latar belakangnya, bahkan ada yang namanya pun saya nggak tahu. Mungkin kalau lihat wajah, saya bisa tahu lah, ada gambaran siapa, tapi nama mungkin saya lupa. But, watch this, I'm going to say, I know all of you. Tapi saya bisa katakan di sisi yang lain bahwa aku mengenal semua dari saudara. How do I do that? Bagaimana aku bisa bisa mengenal saudara semua? I see you in Christ. Aku bisa melakukan dengan cara melihat engkau dalam Kristus. I don't see you from whether you are Batanese, whether you are Javanese, whether you are Chinese, I see you in Christ. Saya nggak melihat lagi saudara secara kesukuan, apakah suku Batak, suku Jawa, atau Chinese, tapi aku melihat engkau ada dalam Kristus. I do not know what sort of background you are, but I know you, that you are the righteousness of God. Saya nggak tahu siapa dirimu secara latar belakang, tapi saya tahu siapa dirimu di dalam Yesus Kristus. I do not know your father and mother, but I know God as your father. Saya nggak tahu orang tua secara jasmanimu, tetapi saya tahu Tuhan sebagai Bapamu. I do not know whether you are well-behaved or not, but I know that in Christ you are accepted, you are loved by God the Father. Saya nggak tahu bagaimana kelakuanmu di luar sana, tetapi saya tahu engkau dalam Kristus, bagaimana engkau dikasihi oleh Bapa. I do not know how you do your work, but I know that in Christ you are equipped, you are baptized with the Holy Spirit, and you have power living in you, waiting to manifest. Aku nggak tahu bagaimana cara engkau menjalankan bisnis dan pekerjaanmu, tetapi aku tahu engkau dibaptis oleh Roh Kudus di dalam Kristus, sehingga engkau menerima kuasa oleh Roh Kudus itu.
I do not know what sort of education, what sort of training you have, but I know that you have a gift and you have gifts of God waiting for you to be used to glorify God because Jesus put them in you. Saya nggak tahu tingkat pendidikan yang saudara miliki, tetapi saya tahu saudara memiliki karunia-karunia dan anugerah dari Tuhan yang menunggu untuk saudara pakai dalam hidup saudara. So when I see you that way, I don't consider you according to the flesh. Jadi saat saya melihat saudara seperti itu, maka saya tidak lagi menilai saudara menurut ukuran manusia. And when you make a mistake, when you fail, I know that you are much better than you know yourself. Kemudian saat saudara melakukan kesalahan dan jatuh, maka saya tahu, saya melihat saudara, saya tahu saudara bisa lebih baik dari itu. So thank you for joining us today, sons and daughters of God. Jadi saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, anak laki-laki dan perempuannya Tuhan. I pray that you enjoy the sessions. Dan saya berdoa, semoga saudara telah menikmati sesi-sesi ini. And I pray that it blesses you and help you to see not yourself according to the flesh, but according to the new creation. Saya berdoa saudara mulai bisa melihat menurut bukan ukuran manusia, tetapi menurut ciptaan yang baru. Right, I'll pass it back to Pastor Daniel to do the conclusion. Thank you, Pastor Is. Kepada Pastor Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati. Bagi yang diberkati bisa angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Nah, kita melihat hal yang sangat luar biasa bahwa janganlah kita melihat baik Kristus ataupun sesama kita menurut ukuran manusia, menurut daging, tapi marilah kita melihat kita semuanya telah ada di dalam Kristus, di dalam Roh, dan kita mengetahui Kristus yang menopang segala sesuatu, kita semuanya ada di dalam Dia, bahkan di dalam Dia kita bergerak, kita hidup, kita ada. Dan ini hal yang luar biasa. Shall we go straight to the question and answer, Pastor? Baik, tadi ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya berasal dari saya tidak tahu siapa, cuman ada pertanyaan tentang 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. So the question is from 2 Corinthians 5 verse 9 to 11. In context, these verses are talking to the believers, but seems like God is going to judge what we do. So how do you explain about this? Okay, very good question. Saya bacakan dulu pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud konteks ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, karena Paulus sedang bicara kepada orang percaya tapi seakan Tuhan menghakimi perbuatan kita. Right. So this question is the judgment seat of Christ. Jadi pertanyaan ini berbicara tentang tahta pengadilan Kristus. This is different from the great white throne judgment in Revelation. Dan ini berbeda dari tahta putih yang besar yang ada di kitab Wahyu. Okay? In the judgment seat of Christ is where all our works, not our salvation, but all our works are being judged. Di tahta pengadilan Kristus itu yang dihakimi bukan keselamatan kita, tapi semua pekerjaan kita, perbuatan kita. Right? And when will that happen? Dan kapankah hal itu terjadi? Let me give you a cross reference. Saya berikan referensinya. Will be judged. Daniel, do you know what's the reference? Judged by fire, whether wood, straw, and hay. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. Okay, I'll ask Pastor Daniel to read in Bahasa so to save time. 1 Corinthians chapter 3, reading from verse 13 onwards, verse 12 all the way to verse 15. Ya, referensinya ada di 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12, saya akan bacakan.
Dung. Entahkah orang yang membangun atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Okay, so it's talking about all our works on earth as a believer. Jadi ini berbicara tentang semua pekerjaan kita di atas muka bumi sebagai orang percaya. So, number one, you can work by the flesh or you can work by the spirit. Yang pertama, Anda bisa bekerja melakukan perbuatan pekerjaan saudara itu melalui daging saudara dengan kekuatan daging atau dengan roh. If your work is by the flesh, it is for the flesh. And what is the flesh? Wood, straw, and hay. Dan kalau pekerjaan itu berasal dari daging, ya apa itu? Yaitu bicara tentang kayu, rumput kering, dan jerami. Alright, to save time, you all would know wood is your strength, straw is your comfort, because last time they sleep on bed of straw, and hay is actually food for the animals. So it's for their strength, for your comfort, or for your eating. Jadi di sini kayu bicara untuk dengan cepat ya, kayu itu bicara tentang kekuatan, rumput kering ini bicara untuk makanan karena waktu itu binatang-binatang makan dengan rumput kering, dan jerami ini bicara untuk kenyamanan karena dipakai untuk alas tidur. Right? Then you have gold, silver, or precious stone. No copper, no brass. Gold means God the Father, picture of divine. Gold means about God the Father. Silver talks about redemption, the work of Jesus Christ. Precious stones talks about revelation by the Holy Spirit. Dan kemudian ada emas, perak, dan batu permata. Emas berbicara tentang hal-hal yang ilahi, bicara tentang Allah Bapa. Kemudian perak ini berbicara tentang karya penebusan Kristus. Dan kemudian batu permata itu berbicara tentang karya Roh Kudus. And then it says that when all these things go through fire, those with wood, straw, and hay get burnt up, but the man is saved. No reward, but the salvation is secure. Those who go through with gold, silver, and precious stone, they become refined, they get a reward. Dan kemudian yang terjadi adalah semua pekerjaan ini akan diuji oleh api, dan kayu, rumput kering, dan jerami pasti akan habis terbakar oleh api. Sedangkan mereka tetap akan selamat, namun mereka tidak mendapatkan upah dari pekerjaan mereka karena pekerjaan mereka habis terbakar. Sedangkan emas, perak, dan batu permata akan menjadi semakin murni dan mereka mendapatkan upah dari sana. And therefore in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, it says that we the believers must stand before the judgment seat of Christ to receive reward if we have reward. Now, you refer that to Revelation. That judgment it's not for us. That judgment is before God, the judge of the world, to see who is saved and who goes to eternal damnation. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 9 sampai ayat yang ke-11 ini berbicara tentang penghakiman Kristus itu tadi, di mana yang dihakimi adalah pekerjaannya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan penghakiman yang ada di dalam kitab Wahyu, yang ada di sana adalah bicara tentang keselamatan, apakah orang ini selamat atau masuk di dalam penghukuman kekal. Okay? Oke. Any other question? Dan apakah ada pertanyaan yang lainnya yang sudah masuk? Di tempat saya belum ada. Bisa diketik atau angkat tangan saudara supaya saya bisa unmute saudara. Pastor Yudi is asking when I become number one. Pastor Yudi mungkin bertanya, kapan aku bisa nomor 1 ya? To infinity and beyond. Right. Okay, let's not take too much time. If nobody have question, we don't want to just hang on and do delay.
Baik, kita tidak akan panjang lebarkan lagi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Oh, Pastor Rudy mau bertanya? No. Oh tidak, kirain angkat tangan tadi mau bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung di dalam webinar Not According to the Flesh. Kami berdoa dari apa yang sudah kita pelajari ini, kita bisa saling melihat satu dengan yang lain, melihat diri kita, melihat Kristus, melihat orang lain, bahkan orang yang belum percaya pun kita lihat mereka tidak menurut daging karena mereka semua dosa-dosanya sudah ditanggung oleh Yesus, sudah diselesaikan dosa-dosanya. Yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kabar pendamaian, kabar sukacita, kabar yang baik ini bagi mereka sehingga mereka bisa menerima, mereka bisa memiliki, mereka bisa merasakan kehidupan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan kita semuanya bisa melakukan pekerjaan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mendapatkan pewahyuan langsung dari Allah Bapa sehingga pekerjaan kita dari emas, kita bekerja atas dasar pengorbanan penebusan Kristus, dan kemudian kita juga melakukan segala sesuatu dengan tuntunan dari Roh Kudus. Dan dalam apapun yang kita kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terima kasih untuk perjumpaan kita yang cukup singkat ini, dan saya akan minta Pastor Paul untuk berdoa sekalian untuk memberkati kita semuanya. Please. Come, let us pray. Yeah. Father God, we just thank you for your grace and your wisdom. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan hikmat-Mu. And Father, right now in Jesus' name, I bless every person in the name of the Lord Jesus. Bapa, sekarang aku memberkati semua orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. May the Lord open your heart to understand who you are in Christ. Kiranya Tuhan membuka hatimu untuk bisa memahami siapakah dirimu di dalam Kristus. May the Lord open up your eyes to see the fullness and the goodness of God that was laid before you in Christ Jesus. Kiranya Tuhan membuka matamu sehingga kamu melihat segala kepenuhan yang sudah disediakan Tuhan di dalam Kristus. May the Lord use you and walk you in His fullness and His wisdom, not only to be blessed, but to be a blessing unto others. Kiranya Tuhan memakaimu di dalam hikmat-Nya sehingga kamu tidak hanya diberkati tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. And may everywhere you go, that you bring the shalom peace of God in the grace of the Holy Spirit with you as such a witness of God's glory in your life. Dan kemanapun kamu pergi, kamu bisa membawa damai sejahtera dan anugerah dari Roh Kudus sehingga kamu bisa membawa damai dimanapun kami berada. The Lord bless you and keep you in Jesus' name. Tuhan menjagamu, menyertaimu di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you everybody. God bless you. Have a wonderful weekend. Terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan. Tapi sebelum kita keluar dari meeting ini, mari kita berfoto bersama. Silakan dinyalakan kameranya, supaya kita semuanya menampilkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita tidak melihat dari pandangan manusia, menurut ukuran manusia, tapi kita melihat ke kamera saat ini. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di dalam event Sinode GKIP berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada pastor Anda masing-masing. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.